Assalamualaikum ya Robun. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai nilai peluang variabel acak berdistribusi normal baku N0,1 dan hubungan distribusi binomial dan distribusi normal. Sebelum masuk ke materi, marilah kita perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Rieva Nuribki Putra, yang kedua ada Raina Tazra Yunzira, yang ketiga ada Hairija Hadi Purnama, dan yang keempat ada Ain Siti Robiah. Sebelumnya, tugas ini kami tujukan untuk memenuhi tugas mata pelajaran matematika minat untuk menganalisis nilai peluang variabel acak dan hubungan distribusi binomial dan distribusi normal. Adapun daftar isi dari PPT ini, yang pertama ada definisi, selanjutnya ada isi, dan yang terakhir ada penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke materi yang pertama. Nilai peluang variabel acak berdistribusi normal baku N0,1. Yang pertama, luas daerah yang dibatasi kurva normal baku N0,1 dan sumbu pendatar adalah 1. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Integral batas atas tak hingga batas bawah negatif tak hingga fz dz sama dengan integral batas atas tak hingga batas bawah negatif tak hingga 1 per akar 2pi kali E min setengah Z kuadrat dz sama dengan 1. Yang kedua, grafik distribusi normal baku N0,1 bersifat simetris terhadap garis Z sama dengan 0. Maka luas daerah di kiri dan kanan garis Z adalah sama, yaitu seperti ini. Integral batas atas 0, integral batas bawah negatif tak hingga fz dz sama dengan integral batas atas 0, batas bawah negatif tak hingga 1 per akar 2pi kali E negatif setengah Z kuadrat dz sama dengan 0,5. Yang ketiga, menghitung luas daerah di bawah kurva normal tidaklah mudah karena harus melakukan pengintegralan terhadap fungsi eksponen. Misalnya integral berikut untuk menentukan luas daerah di bawah kurva normal baku pada interval Z kurang dari sama dengan Z. PZ kurang dari sama dengan Z sama dengan integral batas atas tak hingga batas bawah negatif tak hingga fz dz sama dengan integral batas atas tak hingga batas bawah negatif tak hingga 1 per 2pi kali E min setengah Z kuadrat dz-nya dapat 1. Untuk selanjutnya, perubahan bentuk dari normal hukum menjadi normal baku dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Cari Z hitung dengan rumusnya seperti yaitu Z sama dengan X bar dikurangi mu per sigma. Yang B. Gambarkan kurvanya. C. Tuliskan nilai Z hitung pada sumbu X di kurva di atas dan tarik garis dari titik Z hitung ke atas sehingga memotong garis kurva. D. Luas yang terdapat dalam tabel merupakan luas daerah antara garis tegak ke titik 0 di tengah kurva. E. Carilah tempat nilai Z dalam tabel normal. F. Luas kurva normal sama dengan 1. Karena mu sama dengan 0, maka luas dari 0 ujung ke kiri sama dengan 0,5. Luas dari 0 ke titik kanan 0,5. G. Luas daerah kurva normal dicari dengan menggunakan tabel kurva normal baku. Contoh, daerah yang diarsir berikut
dibatasi oleh kurva normal N0,1 pada interval Z kurang dari sama dengan 1,45. Gambarnya seperti ini. Pertanyaannya, tuliskan bentuk integral yang menyatakan luas daerah L1. Yang kedua, tentukan luas daerah L1 dengan menggunakan tabel distribusi normal baku. Jawab, fungsi normal baku dalam variabel X adalah 1 per akar 2V kali E min setengah Z kuadrat. A. Daerah L1 dibatasi oleh kurva normal baku pada interval Z kurang dari sama dengan 1,45, maka luasnya adalah L sama dengan integral batas atas 1,45 batas bawah negatif tak hingga FZ dz sama dengan integral batas atas 1,45 batas bawah negatif tak hingga 1 per akar 2V kali E min setengah Z kuadrat kali dz. B. Cara menentukan luas daerah di bawah kurva normal baku pada interval Z kurang dari sama dengan 1,45 sebagai berikut. Yang pertama, batas kiri interval adalah Z sama dengan min tak hingga dan batas kanannya adalah Z sama dengan 1,45 sama dengan 1,4 tambah 0,05. Maka pilih bagian 1,4 pada kolom paling kiri dan bilangan 0,05 pada baris paling atas. Yang kedua, pertemuan antara baris 1,4 dengan kolom 0,05 adalah luas daerah yang dimaksud. Yang ketiga, dari tabel distribusi normal baku diperoleh luas daerah di bawah kurva normal baku pada interval Z kurang dari sama dengan 1,45 adalah 0,9265. Jadi, luas daerah L1 adalah 0,9265. Hubungan distribusi binomial dan distribusi normal. Bila n besar sekali, distribusi binomial dapat disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat didekati dengan distribusi normal standar. Dalam hal ini, akan dibahas penyesuaian tersebut dapat dilakukan sehingga menghasilkan sebuah pendekatan yang sangat tepat sekali. Karena di sini telah mengubah variabel acak diskrit dari distribusi binomial menjadi variabel acak kontinu dalam distribusi normal, maka nilai X mendapatkan penyesuaian dengan cara menambah atau mengurangi dengan 0,5. Variabel random X atau jumlah sukses dalam n percobaan binomial merupakan penjumlahan dari variabel random n di mana tiap perubahan acak atau variabel dimaksudkan bagi setiap percobaan binomial dan tiap percobaan menghasilkan nilai 0 dan 1. Hubungan distribusi binomial dan distribusi normal. Dalam keadaan biasa, jumlah dari beberapa variabel random selalu mendekati distribusi normal sehingga distribusi jumlah variabel di atas dapat didekati dengan distribusi normal bila n makin menjadi besar. Batas distribusi binomial dapat dipahami secara berangsur-angsur dengan memperhatikan 3 hal pokok sebagai berikut. A. Distribusi binomial merupakan sebuah distribusi yang diskrit, sedangkan distribusi normal merupakan sebuah distribusi yang kontinu, sehingga probabilitas yang dinyatakan dengan ordinat binomial perlu diganti dengan luas binomial. Karena luas selalu dipakai untuk menyatakan probabilitas dalam distribusi yang kontinu. B. Skala X perlu diganti dengan skala Z agar tidak terjadi proses bergerak dan mendatar bila n berangsur-angsur menjadi besar. C. Pendekatan secara normal terhadap probabilitas binomial dapat dilakukan dengan menghitung luas yang terdapat di bawah kurva normal. Jumlah probabilitas atau luas yang terdapat di antara kurva dan sumbu X adalah sama dengan 1. Hal demikian dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Probabilitas variabel random X merupakan nilai antara A dan B dan dapat dinyatakan sebagai daerah bergaris dari kurva di atas.
Pada kurva di atas, Px sama dengan A sama dengan 0 karena luas A dianggap sama dengan garis FA yang memiliki lebar sama dengan 0. Hal tersebut berbeda sekali dengan probabilitas yang dinyatakan dengan ordinat distribusi diskrit, sebab Px sama dengan A di mana A sama dengan 5 tidak sama dengan 0. Penerapan fungsi kontinu terhadap distribusi binomial dapat dilakukan dengan penggunaan luas untuk menyatakan probabilitas yang biasanya dinyatakan dengan ordinat. Tiap ordinat dari distribusi binomial diganti dengan luas 4 persegi panjang yang berpusat pada X dan memiliki lebar sama dengan 1 unit serta memiliki tinggi sama dengan ordinat binomial asal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut. Setiap perubahan pada variabel random X akan mengakibatkan proses bergerak. Satu cara untuk membendung gerakan tersebut ialah dengan menciptakan sebuah variabel baru, yaitu Y sama dengan X dikurangi NP. Variabel baru Y memiliki NP sama dengan 0 dan cara pemusatannya tidak berbeda dari distribusi normal yang standar. Selain itu, distribusi variabel Y tersebut memiliki sigma Y sama dengan akar N dikali P dikali Q. Anda telah mengetahui bahwa distribusi normal yang standar memiliki mu Z sama dengan 0 dan sigma Y sama dengan akar N dikali P dikali Q. Sehingga variabel random Y yang memiliki mu Z sama dengan N dikali P sama dengan 0 dan sigma Y sama dengan akar N dikali P dikali Q masih perlu disesuaikan agar sigma Y sama dengan 1.